Kalian mungkin mikir ya, cerita rakyat Nusantara itu ya paling cuma dongeng pengantar tidur kan? Tapi gimana kalau aku bilang kisah-kisah ini secara harfiah ngebentuk gunung, nanemin nilai-nilai di diri kita, dan sekarang justru bertransformasi di era digital. Yuk kita bedah bareng-bareng warisan yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari gagasan yang paling dasar dulu ya. Cerita-cerita ini tuh bukan fiksi biasa. Di Nusantara, banyak cerita rakyat yang dipercaya benar-benar membentuk daratan yang kita pijak dan budaya yang kita hidupi sehari-hari. Kedengerannya mustahil? Coba deh kita lihat buktinya. Dan ini beneran loh, bukan cuma kiasan. Ambil contoh legenda Sangkuriang. Sebuah kisah cinta terlarang dan amarah yang, wah, dahsyat banget. Sampai satu tendangan ke perahu yang gagal dia buat, melahirkan Gunung Tangkuban Parahu. Kebayang nggak? Sebuah gunung lahir dari sebuah cerita. Nah, dari kisah Sangkuriang tadi, muncul satu pertanyaan besar. Kalau satu cerita aja bisa menciptakan gunung, apalagi ya dampaknya? Gimana caranya warisan lisan ini diam-diam ngebentuk cara kita mikir, cara kita bertindak, dan cara kita ngeliat dunia di sekitar kita? Untuk ngejawab itu, kita perlu paham dulu anatominya. Apa sih sebenarnya yang bedain cerita rakyat sama cerita-cerita biasa? Ayo, kita bedah jenis-jenis utamanya. Jadi, secara teknis, apa sih cerita rakyat itu? Gini, ini bukan sembarang cerita. Kuncinya ada 3. Diwariskan dari mulut ke mulut, nggak ada yang tahu siapa pengarangnya alias anonim, dan cerita ini jadi milik bersama. Justru karena nggak ada satu pemilik pun, cerita ini jadi cerminan murni dari jiwa sebuah masyarakat. Oke, mari kita lihat petanya. Jadi paling nggak ada 3 jenis utama nih. Pertama, mite atau mitos. Ini kisah-kisah sakral tentang dewa-dewi. Kayak Nyi Roro Kidul yang diyakini beneran terjadi. Kedua, sage. Ini cerita kepahlawanan yang ada unsur sejarahnya, tapi ya udah kecampur fiksi. Contohnya Roro Jonggrang. Dan ketiga, legenda. Ini cerita tentang asal-usul tempat, yang lebih membumi, kayak Malin Kundang. Kita udah tahu jenis-jenisnya. Sekarang, pertanyaan paling penting, emangnya kenapa sih ini semua penting? Apa sebenarnya fungsi cerita-cerita kuno ini buat orang dulu dan buat kita sekarang? Ternyata fungsinya tuh banyak banget. Cerita-cerita ini ibarat kompas moral kita, ensiklopedia pertama buat ngejelasin fenomena alam, lem perekat identitas budaya kita, dan tentu aja hiburan yang gak lekang oleh waktu. Dari semua fungsi itu, peran edukasinya mungkin yang paling kuat loh. Penelitian nunjukin kalau cerita rakyat itu alat yang super efektif buat ngebangun karakter anak. Nilai-nilai kayak empati dan tanggung jawab itu bisa ditanamin lewat cerita yang mereka suka. Kekuatannya itu ternyata ganda. Waktu anak-anak dengerin kisah bawang merah bawang putih misalnya, mereka tuh nggak cuma belajar soal baik dan buruk, tapi mereka juga nyerap kosakata baru dan ngasah kemampuan bahasa mereka. Ini tuh kayak paket belajar yang lengkap banget. Nah, ini yang ngebawa kita ke era sekarang. Di tengah banjir konten digital, gimana nasib tradisi lisan yang rapuh ini bisa bertahan? Apa dia bakal punah atau justru nemuin kehidupan baru? Disinilah revolusinya terjadi. Dulu cerita rakyat itu bisa hilang gitu aja kalau nggak ada lagi yang nyeritain. Sekarang, wah, berkat digitalisasi, kisah-kisah ini bisa diarsipin, dijadiin animasi, dan diakses sama siapa aja, kapan aja. Mereka jadi abadi. Transformasi ini bahkan menciptakan model ekonomi baru loh, namanya Storynomics Tourism. Ini tuh strategi cerdas yang mengubah cerita dari warisan budaya menjadi aset ekonomi yang kuat banget buat pariwisata. Coba deh, lihat Gunung Tangkuban Parahu. Orang datang ke sana bukan cuma buat lihat kawah, tapi buat merasakan langsung kisah epik Sangkuriang. Jutaan turis datang bukan sekedar untuk melihat gunung, tapi buat melihat perahu yang ditendang itu. Hal yang sama persis terjadi di Candi Prambanan. Tanpa legenda Roro Jonggrang, Prambanan itu cuma kumpulan batu yang megah. Tapi dengan ceritanya, setiap arca itu seolah-olah punya jiwa, seolah-olah berbisik ke setiap pengunjung tentang kutukan 1000 candi. Jadi, ini sama sekali bukan akhir dari cerita rakyat. Justru sebaliknya, kita ini lagi menyaksikan sebuah babak baru, di mana kisah-kisah lama nggak cuma dilestariin, tapi juga dilahirkan kembali dalam bentuk yang baru dan lebih inovatif. Jadi, gimana caranya kita bawa warisan ini ke masa depan? Paling nggak ada 3 jalur utama nih.
Pertama, alih wahana, mengubahnya jadi film dan animasi keren. Kedua, arsip digital, mengabadikannya di platform online. Dan ketiga, inovasi pendidikan, membawanya ke ruang kelas dengan cara-cara yang lebih seru. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua. Di tengah lautan informasi kayak sekarang, melestarikan budaya itu jadi sebuah pilihan yang aktif. Dari ribuan kisah warisan, mana yang akan kita pilih untuk terus hidup? Dan gimana cara kita akan menceritakannya kembali? Masa depan cerita-cerita ini ada di tangan kita.